Kemudian pertanyaan kedua, malam Lailatul Qadar apakah sesaat saja ataukah sepanjang malam? Banyak orang mengira sesaat saja, lalu semua orang berjaga-jaga seperti menunggu jatuhnya bintang. Dia lihat, ya. Apakah begitu? Kalau kita baca tafsir surat Al-Qadar, tidak satu ulama pun yang menyatakan bahawa Lailatul Qadar itu sesaat saja. Karena ketika Allah menyebutkan Lailah, Allah menyesuaikan dengan yang dipahami oleh bahasa orang-orang yang memakai bahasa Arab. Kan Quran itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Untuk apa? Supaya mereka faham. Jadi ketika Allah mengatakan Lailatul Qadri, kenapa dipakai bahasa Lailah? Karena maksudnya kejadian itu terjadi mulai dari setelah maghrib, setelah masuk waktu maghrib, dari azan maghrib sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu akan terus terjadi sampai datang matla'il fajr, datang waktu subuh. Jadi Lailah itu ya sepanjang itu. Oleh karena itu jangan merasa Allah memberikan kita kesempatan yang terlalu sempit, tidak, Pak. Siapapun yang beribadah di malam itu, tergantung kualitas ibadahnya, itu dapat Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang sepanjang malam, dari mulai maghrib ada solat maghrib, lalu kemudian menuju ke solat isya, lalu kemudian solat tarawih, lalu disambung dengan witir, pulang dari witir sedekah. Semua itu dihargai malam itu dengan pahala 1000 bulan. Jadi salat maghribnya seperti salat maghrib 1000 bulan, salat isyanya seperti salat isya 1000 bulan. Yang tarawih dapat pahala seperti tarawih 1000 bulan. Yang sedekah dapat pahala sedekah 1000 bulan. Begitu kata para ulama. Jadi orang yang lalai itu baru tak dapat. Salat maghrib dah ada. Ada yang model bukber, buka bareng dari maghrib sampai subuh, buka bareng. Sembahyang maghrib hana, isya hana, duduk di kedai kopi, bicara, itu 10 terakhir dia tak jaga. Apakah orang yang minum kopi pada malam itu dapat pahala seperti minum kopi 1000 bulan? Tak ada itu, karena manfaatnya tak ada. Jadi di saat 10 terakhir itu berusahalah jangan sampai lalai. Kalau ditambah iktikaf, itu plusnya. Itu plusnya dengan amalan iktikaf. Orang iktikaf lebih besar lagi pahalanya dapat. Tapi jangan mengira yang tidak iktikaf tidak dapat. Ya. Lalu orang memaksa diri untuk iktikaf, padahal si bayi tidak bisa ditinggalkan di rumah. Dibawa ke masjid pun tidak bisa. Akhirnya istri dan anaknya merasa ketakutan di rumah. Suaminya pergi ke masjid yang jauh. Pulang-pulang, istri sudah melarikan diri dengan supir R300. Karena ditinggal suami iktikaf 10 malam tak pulang-pulang. Itu salah, Pak. Jadi itulah malam Lailatul Qadar. Siapa yang rugi? Yang tidak menjaganya setiap satu malam pun. Itu yang paling merugi. Maka Bapak Ibu, 10 terakhir itu salat tahajud tambah. Setelah baca Quran malam hari, tidur sebentar, tambah lagi. Jadi jangan tak tidur-tidur demi menjaga Lailatul Qadar, enggak. Malah kalau tak tidur-tidur, itu menyebabkan bahaya bagi kehidupan kita esok harinya. Yang terakhir, di malam Lailatul Qadar Allah bisa ampunkan dosa, Allah tentukan segala nasib kita. Itu malam yang lebih hebat daripada malam nisfu Sya'ban dalam sebahagian pandangan para ulama. Jadi nomor satunya malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan bahawa Allah tidak ampunkan dosa syirik. Itu bagi siapa? Yang mati dalam kesyirikan. Tapi kalau dia masih hidup, lalu dia sempat taubat di malam itu, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya.
Jadi yang bahasa Allah innallaha la yaghfiru ay yushraka bih itu diperuntukkan bagi yang mati di dalam kesyirikan. Setelah Allah tunggu taubatnya tak datang-datang. Makanya orang kafir itu mati syirik. Kita yang sedang melakukan kesyirikan, baik memakai jimat, pernah datang ke dukun tidak taubat, maka malam itu Allah bisa berikan juga keampunannya selama kita masih berniat untuk taubat, tidak lagi melakukan. Begitu maksud yang tidak diampunkan. Sedangkan dosa-dosa besar, Pak, itu Allah ampunkan, syaratnya harus ada niat taubat. Kecuali dosa sesama manusia. Itu yang tadi kita sebutkan. Berhati-hatilah dosa dengan sesama manusia. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa kita renungkan, amalkan, dan semoga Allah menjaga kita untuk melanjutkan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.